tata cara dan etika ketika beraktivitas dalam kawasan. Dilarang sih enggak, tapi caranya ada caranya. ada caranya. Nah, ada caranya, yaitu ngambil air di danau, Uh-uh. kita bawa menjauh sekitar 10 sampai 15 meter, gali tanah di sana. Biar nanti air itu tanah itu menyaring air tersebut dan kembali lagi ke danau dalam kondisi bersih. Terkait dengan hal mistisnya. Oh iya, iya. Biasanya kan habis maghrib itu keluar Ya. makhluk-makhluk yang penghuni yang ada di sana, penghuni asli yang ada di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Di sini lagi sore. Maya Rahma di sini bersama salah seorang relawan Saver Semeru, ada Cahyo. Ya. Halo Cahyo. Halo. Gimana Cahyo hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat, sampai saat ini masih dalam kondisi sehat walafiat. Sehat. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong, Semeru masih nutup ya? Masih tutup Masih karena tutup. masa perpanjangan PPKM. Perpanjangan PPKM. Masih nunggu kalau di sana buka, baru di sini buka. Ya, kemungkinan besar seperti itu. Kemungkinan besar seperti itu. Tapi di atas sudah baik-baik saja kan Cahyo ya? Sampai saat ini masih baik-baik aja. Untuk kondisi Semerunya juga Kondisi masih Semeru. baik-baik. Kondisi ekosistemnya juga masih baik-baik aja. Baik-baik aja, alhamdulillah. Kita mau ngobrolin nih Bolowarmo soal gimana sih para pendaki yang baik itu seperti apa gitu kan. Karena kan selama ini masih saja ada pendaki-pendaki yang nakal. Iya, jadi Cahyo bakalan memberikan tips juga nanti bagaimana cara mendaki yang baik dan juga apa saja yang harus dihindari saat kita kita akan mendaki seperti itu. Cahyo, Ya. ada nggak sih yang selalu diabaikan oleh pendaki-pendaki padahal itu penting? Saat mendaki. Saat mendaki yang paling penting itu adalah masalah terkait dengan safety-nya juga ya. Seperti apa, kita harus lihat karakter gunungnya itu seperti apa, safety-nya harus seperti apa. Terus kemudian terkait dengan kearifan lokalnya juga. Itu juga harus benar-benar dipahami. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah masalah waktu. Kadang pendaki karena saking asiknya, jadi mereka abai masalah waktu. Itu karena sangat penting. Itu saya rasa 3 hal itu aja yang perlu diperhatikan terkait dengan masalah safety, perlengkapannya, terus kemudian terkait dengan kearifan lokal dan juga terkait dengan masalah waktu. Nah, kearifan lokal itu maksudnya seperti apa, Cahyo? Ya, kita kan beraktivitas di dalam kawasan yang notabene di sana juga ada beberapa kearifan lokal terkait dengan tata cara etika kita melakukan aktivitas di dalam kawasan. Contohnya kalau di sini ada di Ranukumbolo, bagaimana kita menggunakan air, bagaimana kita mengambil air, dan juga bagaimana kita melakukan aktivitas yang lainnya di Ranukumbolo. Ranukumbolo itu sebelumnya ada briefing nggak sih, Cahyo? Di Semeru tuh ada. Jadi setiap pendaki itu wajib ikut briefing karena itu adalah alur dari pendakian itu sendiri. Karena di sini sudah terbentuk sebuah sistem dan ketika melakukan aktivitas pendakian pasti melalui sebuah briefing. Di briefing itu disampaikan mulai dari persiapan pendaki itu seperti apa awalnya, terus kemudian manajemen waktunya itu seperti apa, terus kemudian tata cara dan etika ketika beraktivitas dalam kawasan. Dan yang tidak kalah penting karena kita beraktivitas melakukan pendakian, kita harus mengenal karakter gunung itu sendiri seperti apa. Jadi itu kalau menurut teman-teman di sini tuh banyak poin yang kami sampaikan, mulai dari hal yang sepele sampai yang sangat fatal ya. Iya, sangat fatal seperti itu. Sejauh ini yang paling menurut Cahyo yang paling diabaikan banget sih sama orang-orang itu seperti apa, sama pendaki itu? Ya, terkait dengan masalah air. Air Cara kita mengambil air, karena air di sana kan adalah air yang disucikan. Di sana juga ada bukti batu prasasti. Karena mereka, kenapa sih kita ngambil air di Ranukumbolo, kita melakukan aktivitas di dalam kawasan aja, kita harus ada caranya seperti apa. Itu kan juga di sana ada kearifan lokal yang harus benar-benar kita jaga. Karena pendaki itu sudah sering lupa. Kita mencemari air, berarti kita mencemari air yang disucikan oleh umat Hindu ataupun masyarakat adat Tenggara. Berarti kayak apa ya? Pakai sabun gitu? Ya, dilarang sih enggak, tapi caranya ada caranya. Ada caranya, yaitu ngambil air di danau, kita bawa menjauh sekitar 10 sampai 15 meter, gali tanah di sana. Oh gitu. Nah, kan di situ. Jadi biar nanti air itu
tanah itu menyaring air tersebut dan kembali lagi Kembali ke ke danau. dalam kondisi bersih. Nah, Jadi itu hal yang sepele ya hal seperti sepele. itu. Dan sudah di briefing kan Nah, ternyata sudah. malah banyak jadi apa ya, masih diabaikan. Nah kalau masalah waktu nih Cak Yo, maksudnya seperti apa? Waktu dulu pendaki itu ketika berangkat pun itu banyak yang berangkat malam. Harusnya Berangkat malam. Kalau yang baik sih kita melakukan perjalanan tuh di pagi hari sampai sore hari. Jangan sampai kita di malam hari itu banyak sekali hal yang harus diperhatikan. Tingkat insidennya semakin tinggi. Kalau malam berjalan di malam hari itu aktivitas dari binatang-binatang yang ada di sana, terutama karnivora itu kan aktifnya kan mulai malam hari. Nah, terus kemudian terkait dengan hal mistisnya. Biasanya kan habis maghrib itu keluar ya? Makhluk-makhluk yang penghuni yang ada di sana, penghuni asli yang ada di sana. Terus kemudian kita juga rebutan oksigen dengan tumbuh-tumbuhan. Terus kemudian kita pasti kalau mau jalan malam hari fokusnya adalah ke headlamp atau lampu. Jadi pikiran kita, otak kita itu terfokus ke lampu. Jadi kita tidak bisa melihat atau merasakan kanan kiri kita. Jadi di situ ada sangat beresiko. Karena tingkat insiden di Semeru itu rata-rata di malam hari. Tapi tetap diizinkan ya? Kalau di sini enggak. Jadi batas pendakian itu, batas berangkat itu maksimal tuh jam 4 sore. Gitu. Maksimalnya jam 4 sore. Soalnya kan kadang ada yang ngejar itu nggak sih sunset kayak gitu. Kok sunset sih? Bener nggak sunrise? Matahari terbit. Jadi kecuali kalau summit ke puncaknya itu kan beda lagi gitu kan. Gitu. Beda lagi kan di sana kan ada waktu batasan limit waktu yaitu jam 10 sampai jam 11 itu harus turun. Jadi rata-rata pendaki itu berangkatnya adalah dini hari.